Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua, saudagar IGA. Ya, senang sekali pada sore ini kita ketemu kembali. Ya, di dalam program acara Ogi Baru Menyapa. Ya, bersama saya Alil, tentunya menemani Anda dan Bang Ilo. Ya, Alil saat ini ada di Studio 1 di IG Radio di Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalak Bata, Kecamatan Tani Terilau, Kabupaten Baru. Dan Bang Ilo ada di Studio 2 ini di Jalan Asoka nomor 26 Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Ya, dan untuk Anda semua yang mungkin baru saja bergabung atau dari tadi mengikuti acara kita di sore ini, ya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan tentunya melaksanakan segala rutinitas ataupun saat ini sudah pulang dari tempat kerja atau dari kantor ini. Ya, mungkin saja sudah tiba di rumah ataupun saat ini mungkin masih ada yang lembur atau menyelesaikan tugasnya atau pekerjaannya. Oke, saat ini kita sapa dulu Bang Ilo yang sudah ada di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Ya. Apa kabar Bung Alil? Alhamdulillah kabar baik. Dingin-dingin ini. Iya, sama ini alhamdulillah kabar baik. Meskipun hari ini sore hari ini hujan deras di Baru ya. Saya enggak tahu kalau di daerah Studio 1 itu. Iya, sama hujan kondisi juga, ya? Hujan juga. Ya, jadi memang cuaca sekarang enggak bisa lagi ditebak Bung Alil. Iya, kan musim kemarau sebenarnya ini, tapi deras sekali hujannya ini Bung Alil. Sampai apa ya, ini suara-suara atap rumah ini mengganggu ini. Jadi belum harus dikencangin sedikit ya. Saya bilang Kak, mau putar radio kapan Bang Ilo di situ, kenapa ada mana? Oh, ada suara berisik ya. Iya, berisik. Sebenarnya ternyata hujan juga di situ. Ya, padahal hujan membasahi daerah Wahana atau Hoya-Hoya Bung Alil. Akhirnya becek lagi di sana itu. Ini juga ada teman kita ini yang dari Bogor nih, orang Mangkoso. Iya, katanya Bogor juga hujan sekarang, hujan deras. Oh, hujan. Sama di. Ya, kalau di Bogor ya kan hujan tidak hujan tetap adem di sana. Iya di, iya. Mau cekik ke rumah di. Iya. Betul. Oke, Bang Ilo, kita hadir lagi di sore hari ini. Iya. Jadi sepertinya mulai ada perubahan schedule jadwal ya. Artinya kita fleksibel saja untuk sementara mana yang lebih pas dengan waktu kita, karena kita juga kan punya aktivitas masing-masing ya. Mau pagi mau sore sama saja. Yang penting kita hadir menyapa teman-teman di Komal kita ini Bung Alil. Iya. Oke, dan tentu juga kita sapa-sapa semua dulu ini ya teman-teman kita yang sudah dari tadi bergabung. Ya, selamat bergabung dan jangan lupa di tap-tap layarnya. Kemudian dibagi-bagikan link acara ini, link ini ke grup-grup Anda. Ya, mungkin ada grup khusus keluarga baru atau keluarga Sulsel, ya bisa dibagi-bagikan ya. Oke. Betul Bang Ali. Ini ada juga ini Dengipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tema sore ini host? Iya, temanya apa ini Bang Ilo? Itu terkait tadi. Mungkin kita yang lagi trending topik di grup-grup di grup-grup WhatsApp Baru ya Bung. Iya. Mungkin kita ingin bicara terkait dengan kembali
nama PT Kons ini menjadi seger untuk kita diskusikan ini. Iya. Ini kan menarik juga untuk kita diskusikan kembali di tengah-tengah situasi ekonomi, daya beli dan sebagainya. Tiba-tiba ada lagi celoteh-celoteh terkait dengan PT Kons, pabrik semen itu, Bung Halil ya. Iya. Jadi, kenapa? Mungkin kita ingin dengar apa suara-suaranya masyarakat baru terkait dengan itu, Bung Halil. Iya. Apakah Anda setuju ataukah Anda setuju kalau PT Kons masuk di baru lagi? Nah, tentunya ya pasti yang kata setuju kata ya dek kapang. Kenapa begitu, Bang Ilo? Waduh, saya kasih menyala lampunya lagi nih, Bung Halil. Nah, iya. studio ternyata harus saya ulang dulu ya. Iya, tapi bagus Mi. Oh, begitu. Iya. Oke, dan kita sapa-sapa juga ini teman kita atau saudara kita ini ada Riva. Maros juga monitor Bang Ilo dan hujan juga. Oh iya Maros ya. Ya, selamat bergabung untuk kita ini ada Riva. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga dan selamat bergabung. Dan untuk Anda yang mungkin mau bergabung, silakan Anda bisa nanti bergabung di Komal. Boleh Anda mengikuti acara kita yang ngobrol bersama dengan Bang Ilo dan Alil. Ya, ada ini Apatis Merwali Monitor. Oke, Merwali, selamat bergabung untuk Anda. Mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga ya dan selamat mengikuti acara kita. Ada juga makasih, selamat mengikuti acara kita di sore ini bersama dengan Alil dan Bang Ilo. Dan sementara lagi Bang Ilo lagi mana ini Bang Ilo? Iya, sudah gabung ini Bang Ilo. Ya, Bang Ilo. Ya Bang Alio. Iya. Yang kesalahan teknis sona. Cek deh. Iya. Jadi biasa kalau sementara jalan terus tiba-tiba saya nyalakan lampu studio yang satu, dia connect jadi terseleng-seleng dia. Oh, begitu. Jadi terseleng jadi hilang signalnya, jadi harus diulang. Terkini-kini jadi harus di restart, di restart ulang. Iya, ini ada komentar ini teman kita, ada Bang Ogi. Iya, sangat setuju katanya. Asal putra-putri baru yang direkrut jadi karyawannya. Iya. Cocok tuh nasanya. Iya. Apa aja kama ibu kai tapi karya polisi liweng atau kayak megangi karya polisi. Iya. Makan jam aku polisi liweng Bung Alil tapi nak ke karyawang ya siro ini semak bahasa Indonesia Bu. Iya wasengnya. Iya kan. Cincau ini. Ya tuh bahaya. Ya. Ini ada teman kita ya setuju katanya, tapi yang penting putra-putri daerah yang dipekerjakan atau jadi karyawan. Iya, diprioritaskan ya. Iya. Iya. Dan baik untuk Anda semua. Iya, yang masih mengikuti acara kita, dan jangan lupa ya sambil berdingin-dingin di rumah atau ya menikmati suara hujan ya sambil kita mengikuti acara kita juga di ini Ogi baru menyapa ya, silakan Anda bisa komen-komen. Jadi sebenarnya Bung Alil suara hujan itu juga berkah karena suara hujan itu sebenarnya adalah bisa merelaksasi tubuh kita. Merelaksasi tubuh, pikiran, orang bisa lebih tenang sebenarnya. Tetapi pasnya sebenarnya di dalam kamar. Biasanya kalau dengar suara hujan kan enak tidur kan. Tinggal kita berdamai dengan pikiran kita, bernostalgia, pasti kita bisa lelap tidur. Jadi bagus juga tuh hujan relaksasi. Pada mana ngiran wedi aku suara oni ya kasi kusalo
Iya, air gemuruh yang di sungai. Iya, di sungai. Air ya. Jangankan kita manusia, burung saja itu kalau kita mau kasih tenang dia, Bung Alil. Jadi burung kicauan saya kalau mau dikasih tenang itu harus dibunyikan suara-suara air yang kayak di akuarium itu, Bung Alil. Oh, iya. Jadi dia tenang, dia relaksasi sehingga suara-suara lain yang masuk, suara-suara burung lain, kicauan lain itu bisa masuk ke memorinya, Bung Alil. Kan ada juga burung seperti burung murai saya itu kalau dia dengar suara-suara burung lain dia bisa tirukan. Tapi dalam kondisi tenang juga otaknya kan bisa diinstal. Oh, berarti sama juga manusia sama kurang lebih manusia sama. Iya. Bang Ogi, asal jangan mata sipit yang banyak. Weh. Ya nona ruasan ro cincau. Iya, ada Pak Rahman SP ini. Kalau ada investor masuk itu positif. Tapi tetap ada keseimbangan untuk pekerjaannya nanti. Iya. Dulu di eranya Pak Andi Idris Syukur waktu masih jadi bupati, karena KONS ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan Pak Andi Idris Syukur waktu masih jadi bupati, Bung Alil ya. Waktu itu memang bahkan sempat, kalau saya tidak salah nanti Pak Rahman bisa membantu kita untuk kasih informasi. Dia sempat itu memikirkan bagaimana ada regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur bahwa tenaga kerja itu ada presentasenya, Bung Alil. Jadi misalnya katakanlah 70-30, Bung Alil ya. 70% misalnya tenaga kerja di lokal, kemudian 30% itu adalah misalnya diambil dari katakanlah dari luar, Bung Alil. Mungkin tenaga expertnya yang punya skill apa dan sebagainya, kan pelan-pelan nanti terjadi transfer knowledge. Jadi diatur di dalam peraturan daerah, karena kalau tidak diatur dalam sebuah regulasi itu bahaya, bisa saja nanti kalau jalan bisa berubah. Ini kita berangan-angan ini, boleh, karena belum ada juga informasi detail yang kita terima bahwa apakah memang KONS ingin kembali, apakah cuma packing plant ataukah memang pabrik semen. Yang jelas bahwa informasi-informasi kita dengar di berbagai media sosial yang ada di Baru ini bahwa ada upaya, ada keinginan PT KONS untuk kembali berkiprah di Baru, Bung Alil. Seperti itu dulu awal-awal diskusi kita ini. Iya. Ini juga kita bacakan dulu ini apalagi komentar di bawah ini. Baiklah, dan nebus jadi. Ya. Iya. Apa komentarnya, Bung Alil? Iya, kalau sengaja keluar hujan, apa ini? Ini Mulyadi Sam, kalau sengaja keluar hujan-hujan jadinya sehat. Pengobatan kalau kehujanan jadi penyakit. Oh, sengaja kalau sengaja keluar hujan-hujan, yaitu jadi sehat katanya. Tapi kalau kehujanan jadi penyakit. Iya. Kalau keluar hujan-hujanan satu tangkai daun pisang bersama dengan kekasih, nah itu sehat itu. Sehat pikirannya ya. Sehat itu. Dengipul. Iya, suara yang mengganggu katanya itu suara koruptor yang terlalu nyaring. Wah, itu yang suara hujan. Iya. Oke. Dengipul, dek toma kan nama geli PT KONS. Napa macawa? Iya. Ini kan bisa kaget lagi nanti PT KONS ini, belum apa-apa sudah mulai lagi diribut, mulai lagi ada pro dan kontra, bahkan ada isu kita dengar kemarin entah benar atau gimana, Bung Alil ya. Iya. Diduga ada beberapa teman-teman LSM yang ketemu dengan katakanlah owner daripada PT Boso yang kita juga tidak tahu maksudnya tujuannya apa ya, mungkin saja ada kaitannya lagi dengan ini, tapi kita positive thinking saja karena kita juga tidak dapat informasi yang jelas, cuma isu-isu saja, Bung Ali. Apakah bisa benar bisa tidak? Iya. Apakah Boso ini merespon baik dengan adanya niat nanti? Ya, bisa jadi juga kan? Iya. Siapa tahu dia mau berkolaborasi. Gitu. Iya. Kita tidak tahu. Rahman SP, sebenarnya sudah ada ketentuan tapi banyak yang dilanggar karena pengawasan dari Disnaker tidak jalan. Maksudnya ini apa nih? Oh iya, sebenarnya sudah ada ketentuan tapi banyak yang dilanggar karena pengawasan dari Disnaker tidak jalan.
Nah, ini menurut Pak Rahman ya, Pak Rahman. Iya. Oke. Bang Ilo. Mungkin Ipul juga. Biasanya Ipul itu yang rajin ke warkop, Bung Alil. Kebetulan kita punya my brother ini kan rajin ngopi, Bung Alil. Mungkin banyak info-infonya karena info-info begini terkait dengan kons ini biasanya ramainya itu di warkop, Bung Alil. Orang cerita kan. Tapi kalau ada informasi bahwa kons akan ingin kembali, Bung Alil, itu menurut saya juga masuk akal. Masuk akalnya seperti apa? Karena memang dia sudah punya investasi di baru ini yang menurut saya sayang kalau dia tidak lanjutkan. Misalnya dia sudah melakukan upaya pembebasan lahan di berbagai lokasi yang ada di Kelurahan Sepoe dan termasuk juga sudah membebaskan beberapa lahan yang ada di Kelurahan Mangempang, Bung Alil ya, yang untuk asrama, kemudian menuju persiapan pelabuhan kan, Bung Alil sudah sebenarnya tinggal terus saja itu, Bung Alil ya. Nah sayang kan dia sudah punya investasi ini. Nah, mudah-mudahan saja sekarang ini ya betul dia ingin kembali dan ada lampu hijau lah dari sisi bagaimana segala administrasi dan regulasi yang harus administrasi dan izin yang harus disiapkan itu betul-betul sudah oke lah seperti itu, Bung Alil. Ada lampu hijau, Bung Alil, lampu hijau. Iya. Tapi kalau sumpama ini teman-teman atau yang mengikuti acara kita ini mungkin ada pendapatnya juga ini. Iya, siapa tahu ada pendapatnya terkait dengan rencana PT Kons ini beroperasi kembali. Iya, apa pendapatnya? Silakan Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Ya di acara bisa di Komal juga, bisa naik, bisa naik ngobrol dengan kita diskusi. Betul. Lebih mega, lebih makan jabi, Bung Alil. Betul, iya. Ini Pak Rahman SP ini, saya lama tidak gabung di radio, lagi persiapan seleksi KPID Kaltera. Wah, iya. Mudah-mudahan ini nanti lolos seleksi. Kita doakan saja, kita mudah-mudahan lolos. Kok lolos kiri nanti itu, Bung Alil, gip-gipnya itu sudah paus mida kiringkan nanti. Iya, kami doakan di sini mudah-mudahan lolos. Sekali ada yang terbang dari Kalimantan ya, Bung Alil ya, di Kaltera ya, apalagi daerah duit loh di sana. Iya, Komisi Penyiaran Indonesia daerah di. Oke. Ya, kalau lolos di sana ya kita bisa ke Kaltara ini. Oh, tinggal tunggu undangan saja. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya. Jadi untuk yang masih mengikuti acara kita ya silakan Anda bisa gabung ya. Iya. Ini selain Bang Ilo. Ini kan ada informasi-informasi juga yang lain ini. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Ini teman-teman kita apa informasi yang ingin disampaikan terkait dengan di Kabupaten Baru juga ini. Iya. Ya, yang pasti kalau hari ini ya Bung Alil ya, yang paling banyak dibicarakan ya tentu adalah PT Kons. Kenapa PT Kons ini menjadi pembicaraan di daerah ini dan menjadi pro dan kontra karena itu tadi ada tentu juga konflik of interest di situ ya, Bung Alil ya. Ada kepentingan juga ya, masuknya seperti itu. Di tengah-tengah situasi kita di Kabupaten Baru ini butuh investasi, Bung Alil. Terus tiba-tiba Kons ingin kembali, ingin back lagi ke Baru, tentu kan ada kabar gembira buat orang-orang yang berharap Kons bisa eksis di Baru. Meskipun misalnya yang hanya ingin dia lakukan untuk sementara bukan pabrik semen tapi packing plant, Bung Alil ya. Kalau saya lihat profil packing plant saja yang ada di Kalimantan Selatan, Bung Alil, itu kan sudah beroperasi di sana ya, Bung Alil ya. Itu memiliki karyawan sampai hari ini itu sekitar 500 orang, Bung Alil. 500 karyawan yang bekerja di PT Konsort Kalimantan Semen dengan berbagai jabatan masing-masing. Jadi memang
sebenarnya kehadiran PT Kons ini kalau memang betul-betul dia bisa kembali eksis, membuka seperti perencanaan tahap awalnya, Bung Alil, memang cukup membantu kita dalam penyerapan tenaga kerja, Bung Alil ya. Seperti itu. Iya. Ini juga tapi kemarin itu Bang Ilo kan ada juga yang kurang setuju kalau sumpama PT Kons ini yang dirikan pabrik semen di sini. Bagaimana itu utamanya di warga di daerah Kelurahan Mangempang ya kalau tidak salah di sini. Sebenarnya kita andaikan dilakukan survei, Bung Alil, ditanya satu-satu warga di sana, terutama yang sudah dibeli tanahnya, lahannya dan sebagainya, tentu mungkin saja hasilnya bisa berbeda. Saya tahu persis sejarah dari awal kenapa misalnya ada penolakan, karena ya di situ dalam tanda kutip lah ada hal-hal yang lain, pertimbangan-pertimbangan lain, Bung Alil. Tapi kalau ada kajian yang komprehensif yang dilakukan terkait dengan syarat-syarat untuk mendirikan pabrik, saya rasa tidak ada masalah, Bung Alil ya. Jadi kalau ditanya orang satu-satu di sana, mungkin di Kelurahan Anda setuju kalau berdiri pabrik semen misalnya, mungkin kaget juga kita melihat kalau misalnya persentasenya justru masyarakat mengatakan lebih banyak yang setuju, ya kan Bung Alil. Karena yang selama ini banyak bersuara terkait penolakan itu kan berlindung dalam tanda kutip dengan alasan lingkungan. Lingkungan hidup, Bung Alil, maksudnya terjadi pencemaran, kita hanya menerima debu dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, Bung Alil, yang ada di daerah Sulawesi Selatan, Tonasa 1, Tonasa 2 itu sudah lama juga beroperasi. Kemudian di Maros lagi Bosowa ya, Bung Alil. Tapi tidak pernah juga kita mendengar bahwa ada dampak serius, Bung Alil, yang terjadi. Misalnya katakanlah ikan bandeng tidak bisa jadi di empang, udang pada mati semuanya, anak-anak atau masyarakat di situ ada penyakit kulit misalnya karena tidak ada. Karena sekarang pabrik-pabrik yang seperti itu juga itu sudah memenuhi standar internasional, Bung Alil. ISO, jadi ada standar ISO-nya. internasional lingkungan, ISO-nya, Bung Alil. Jadi memang sudah diuji. Bahkan kalau saya tidak salah, anggota DPRD kita dulu waktu berangkat ke China untuk kunjungan kerja, Bung Alil ya, bersama dengan Bupati waktu itu Andi Idris Syukur, itu di lingkungan PT Kons, di pabrik Kons itu, Bung Alil, itu ada beberapa contoh, misalnya ada kolam-kolam ikan, kemudian ada binatang-binatang lain di situ yang menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan dalam hal lingkungan. Yang kedua, biasanya juga perusahaan-perusahaan seperti itu, Bung Alil, tetap ada juga kontribusinya terhadap lingkungan sekitar. Kalau dulu kan disebut sebagai program Community Development, CD. Kalau sekarang kan CSR, Bung Alil ya. Kalau di rel kereta api dulu ada orang bilang One Debu, ya betul ya. Jadi tetap ada perhatian perusahaan terkait dengan itu, Bung Alil. Cuma problemnya memang ya kita menunggu dulu seperti apa, karena kita juga belum dapat informasi nih. Mungkin pihak Kons juga masih mencari dulu nih siapa yang pro, siapa yang kontra ini. Seperti itu. Ya kita tunggu dulu, Bung Alil. Ini Bang Ogi ini, saya berharap Ibu Bupati gaspol menjemput bola investor. Apa potensi di Baru? Ini Bang Ogi. Karena yang pasti kalau ada investor yang masuk kan lebih bagus toh. Dan itu tentunya yang kita harapkan, dan tentunya selalu kita obrolkan bahwa bagaimana investor ini masuk di Baru. Betul, Bang. Ada Mulyadi Sam. Ini perbaiki AMDAL-nya, izin lokasinya, izin wilayah dan izin prinsipnya, serapan tenaga kerja. Itu semua pasti di. Artinya ketika dia ingin kembali merintis kembali, dia kan kemarin itu kan sudah sampai PT Tun, kemudian sampai di mahkamah itu kan, Bung Alil ya, gugatan-gugatan itu karena ada keterlibatan juga dari Walhi misalnya, sampai ada proses-proses seperti itu. Jadi kalau sekarang misalnya ingin beroperasi kembali,
pasti sudah ada pengalaman Bung Alil. Dia tidak mau berspekulasi, harus betul-betul clear and clear dulu dia punya perizinan Bung Alil. Semuanya harus clear dulu Bung Alil. Dan sekarang perizinan itu kalau pertambangan kan sudah online ya Bung Alil. Ya, peran daerah itu sangat kecil. Justru peran kementerian dan lembaga itu yang sangat besar Bung Alil kalau yang seperti ini. Seperti itu. Kalau dilihat di potensi yang ada di Baru ini Bang Ilo, memang memungkinkan gitu. Apakah material-material yang ada di Baru ini sangat memungkinkan untuk diproduksi semen begitu Bang Ilo? Kalau kita lihat. Iya Bung Alil. Tidak mungkin lah perusahaan sekelas PT Kons misalnya Bung Alil mau berinvestasi besar di Baru untuk mendirikan pabrik semen di awal Bung Alil ya. Andai kan dia tidak punya feasibility study yang cukup. Mungkin saja memang kalau saya tidak salah tapi saya lupa, saya takut juga menyebutnya jangan sampai saya keliru. Ada beberapa bahan memang itu Bung Alil yang mungkin stoknya kecil atau kurang di sini, tetapi hampir secara keseluruhan tidak ada masalah, aman. Artinya ada satu mungkin atau dua jenis yang campuran katakanlah sehingga dia bisa menjadi semen itu mungkin yang kurang atau tidak ada di Baru, tapi di daerah lain juga banyak. Jadi mungkin tidak ada persoalan dari segi itu. Karena kalau logikanya begini, kalau perusahaan sekelas seperti itu kan sudah perusahaan internasional. Ketika dia mau masuk berinvestasi, dia sudah punya feasibility study Bung Alil. Karena rangkaiannya ini kemarin kan Kons punya PLTU sendiri, punya pelabuhan sendiri, punya pabrik sendiri, punya asrama, punya packing plant sendiri. Seperti itu Bung Alil. Jadi kajiannya pasti sudah lama. Ya kita ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang saat ini mengikuti kita di acara Ogi Baru Menyapa di YouTube, kemudian di Facebook juga. Ya, selamat bergabung ini. Ada komentar Bang Ogi ini. Banyak dampak positif yang ditimbulkan, terutama peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Ya, ini komentar Bang Ogi. Iya. Oke, ada Mulia Sam ya. Yang juga kendala sekarang yang dikeluarkan izin kementerian dari pusat. Yang jadi kendalanya katanya. Ya. Panjang prosesnya Bung Alil kalau di pusatnya panjang. Iya. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami di sore ini, ya. Jangan lupa di tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman atau di grup WA. Ya silakan ya supaya kita lebih ramai mengikuti acara kita di sore ini. Ya. Baca di atas Bang. Yang mana nih? Lihat dulu ya. Jaga Bung Ipul, dan ini kagak Bung Ipul sih. Tunggu dulu. Ini kita bacakan hanya Bang Ogi. Saya berharap Ibu Bupati Gaspol menjemput bola investor apa potensi di Baru. Ya banyak dampak positif yang ditimbulkan, terutama peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Iya. Kemudian yang jadi kendala sekarang yang keluarkan izin kementerian dari pusat. Iya betul Bang Alil. Jadi kalau kita sih sebenarnya berpikir begini Bung Alil, biarlah dulu berproses ini Kons kalau memang dia mau kembali ke Baru ya Bung Alil ya, mau kembali berinvestasi. Sambil kita lihat karena nanti juga itu pihak Kons itu kan pasti kan dia publish juga itu bahwa secara resmi humasnya mungkin sudah menyampaikan bahwa kami ingin kembali, kami sudah punya izin ini ya, ini akan bentuk kemungkinan tenaga kerja apa. Jadi biarlah kita melihat dulu sampai ke situ Bung Ali. Jadi jangan dulu napai lo tamai patah sales sirket tahu itu maka damai. Masih kasih perlawanan misalnya CD kasih. Padahal kita semuanya merindukan yang namanya investasi karena kita berharap seperti yang disampaikan tadi oleh Ogi bahwa kita mau ada multiplier efek ekonomi, kita mau ekonomi kita ini bergerak, kita mau ekonomi kita ini bergairah. Karena apa?
Karena kita ini kan punya koneksivitas yang sudah cukup bagus. Andaikan nanti kereta api Bung Khalil, itu kan kereta api desain awalnya itu kan langsung masuk ke pelabuhan kan, Bung Khalil? Iya. Nah, kalau sudah terkoneksi juga misalnya Parepare baru terus sampai ke Makassar, masuk ke pelabuhan Makassar, itu kan luar biasa Bung Khalil. Transportasi laut, transportasi darat, udara juga dekat kan. Luar biasa menurut saya Bung Khalil. Nah, cuma memang yang harus dihitung baik-baik di sini adalah analisis dampak lingkungannya Bung Khalil. Itu aja. Kalau dianggap tidak terlalu berat atau mungkin saja perusahaan jangka panjang bisa melakukan relokasi kan bisa saja Bung Khalil. Iya. Di sekitar pabrik misalnya ada radius sekian memang harus jauh dari sedikit pabrik, kan bisa saja direlokasi. Masyarakat kita tidak ada persoalan, yang penting digantikan tanahnya, bukan ganti rugi, ganti untung, pasti oke aja Bung. Iya. Jadi persoalan komunikasi saja ini Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ipul ini sudah ada. Iya. Selamat sore Bang Ipul. Magi do bicu sa data. Anu lembak apa boleh bos ya? Oh, anu kapang. Mega efeknya kapang. Halo. Oh. Waalaikumsalam. Matikan ki dulu efek ta Bang Ipul. Ya. Ya. Buat ini. Iya. Tambah-tambah volumenya. Anunya Bang Ilo beda deh. Tidak ada ke anunya peredamnya itu Bang Ilo. Bisa apa? Bisa di mute sementara Bang Ilo. Oh iya. Ya kalau bicara boleh. Iya, bisa di mute. Ya. Iya. Boleh deh. Iya. Iya, baik Bang Ipul. Iya, komentar tak? Apa komentar tak kalau seumpama ini sudah mau masuk ini PT Kons di baru. Iya. Terima kasih kesempatan yang luar biasa ini pada sore hari ini. Saya pribadi dengan lembaga sangat setuju kalau PT Kons masuk. Terbukti saat tanggal 1 Mei kami mengadakan kegiatan May Day, sempat melibatkan teman-teman LSM dan media. Saya kasih kesempatan berbicara. Artinya mereka 1-2 orang pada menginginkan, mereka bersuara menginginkan PT Kos masuk di Barro. Sama dengan petunjuknya Bang Oge bahwa banyak dampak positif yang ditimbulkan kalau Kons masuk. Tapi persoalannya begini, kalau Kons kita flashback ke belakang, masalah penolakan PT Kons, tentu kita tahu seperti yang diungkapkan Bang Ilo tadi bahwa sudah ada pengalaman yang lalu-lalu. Makanya kalaupun PT Kons ingin masuk kembali ke Baru, PT Kos itu, manajemen PT Kos diupayakan supaya perbanyak komunikasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemerhati, lembaga-lembaga dan media. Jangan hanya menerima informasi sepihak, gitu. Itu yang pertama. Yang saya ada komentarnya tadi Pak Arhaman SP. Kalau katanya ada investor masuk itu positif, tapi tetap ada keseimbangan untuk katanya Disnaker tidak bekerja tidak maksimal di pengawasannya. Disnaker tidak jalan. Mohon maaf Pak Rahman, saya intens komunikasi dengan Kadisnaker, membawakan lembaga saya. Disnaker itu kan baru. Disnaker baru 2-3 tahun berdiri di Baru. Dan alhamdulillah mereka Disnaker itu jalan. Fungsi pengawasan dijalankan semua, mulai pengawasan di tingkat kabupaten, karena pengawasan kan di tingkat provinsi gitu. Jadi persoalan ketenaga kerjaan yang ada di Baru
tetap tercover dan termonitor oleh Dinas Tenaga Kerja gitu. Ya, yang selanjutnya kami pernah dari Serikat pernah RDP ke kantor DPR, membawakan satu poin bahwa Perda mengenai masalah ketenagakerjaan itu harus ditinjau kembali karena di Perda itu tahun 2016 saya lupa nomor berapa mengenai ketenagakerjaan itu tidak detail mengenai tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar tidak dicantumkan secara proporsional begitu. Itu untuk sementara sekian. Oke. Iya, Bang Ipul. Iya, Bang Ilo, iya, mungkin bisa diaktifkan kembali. Iya, diaktifkan kembali di mute-nya. Mute-nya Bang Ilo, ya. Iya. Belum diaktif. Bang Ilo. Mute. Termute ki Bang Ilo. Dibuka mute tak Kanda? Ya, di HP tak? Di HP tak? Iya. Di HP tak? Ya. Ya, oke. Iya. Jadi maksud saya jangan sampai kita terlalu jauh. Menurut Bung Ipul sendiri memang dapat info-info di luar kah bahwa benar bahwa ada keinginan Kons untuk kembali ke Baru lagi seperti itu? Menurut info-info yang ada yang berkembang di diskusi Warkop ini katanya PT Kos akan masuk di Baru. Iya. Waktunya kapan gitu. Oh, jadi Katoma. Karena sejauh ini kan kita belum dapat informasi di media, Bung Adil ya. Iya. Bahwa pernyataan resmi dari PT Kons kecuali yang saya dapat itu yang tahun 2023 yang terkait dengan packing plan itu tadi, Bung Adil dia pernah berkomentar humasnya bahwa memang ada keinginan ya untuk membuka packing plan di Baru kembali, Bung Adil. Itu tahun 2023 dia ada komentar seperti. Nah sekarang kan 2025 ya, Bung Adil ya. Ya bisa saja dia follow up, dia lanjutkan kembali. Cuma mungkin memang belum ada penyampaian secara resmi. Tapi saya rasa kalau sudah ramai dicerita di warkop itu berarti sebagian teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar dari orang-orang pemerintah daerah lah bahwa akan ada. Saya hanya membaca sinyal saja bahwa waktu Bupati Kap kemarin kan salah satu sponsor di acara itu adalah Kons, Bung Alil ya. Berarti ada sinyal. Berarti ada kepentingan untuk kembali ya. Itu tanda-tanda saja, Bung Alil, sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kalau kita dengar tadi informasi juga dari Bu Yus kemarin sepertinya memang ada upaya untuk kembali. Kita tunggu saja, Bung Alil. Iya. Oke, sebelum dilanjut kita malah ada senak Bu Sidi. Evolution, kita bacakan dulu komentar. Saya sekeluarga juga setuju Kons masuk di Baru. Wah ya, ada Rusdi Mega 01, mantap bikin radio. Oke, makasih banyak ini Bang Rusdi. Ada Adrena, lebih besar suara hujan daripada suaranya Bang Ipul. Apalagi nak dega palapon na bola ya naga yang kali. Iya. Ya kan. Ini Rahman SP. Tinggal konfirmasi ke Pemda Baru soal impor tersebut. Oh iya. Ya tugasnya Ega Radio itu. Iya. Kenapa Bang Ipul? Oh, Namuti, ya mungkin. Iya bagi lo. Jadi kalau seumpama memang kan ini banyak diobrolkan juga di warkop bahwa memang Kons ini rencana akan kembali. Ya, tapi ya kita tentunya
mungkin sebagian warga baru ini sangat setuju kalau PT Kons ini hadir lagi di Baru. Iya. Jadi siapa tahu ada yang tidak setuju, silakan berkomentar. Iya. Karena ada juga itu yang komentar kemarin Bang Ilo bilang, ada. Iya, dia bilang aku tambang naseng, pasti maka sola naseng. Ya, itu adalah konsekuensi sebenarnya Bung Alil. Tapi kan bagaimana itu diminimalisir ya, sehingga dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu besar seperti itu. Biasanya juga di perusahaan-perusahaan seperti itu kan ada konsep peremajaan juga dan sebagainya. Karena kalau tambang yang menjadi kekayaan daerah ini juga tidak diolah, kan sayang juga kan seperti. Yang penting menurut saya itu tadi diperhatikan betul analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah sekarang kan juga masih menjadi pertanyaan ini Bung Alil. Kita kan belum tahu. Kalau pikiran saya, mungkin memang bukan pabrik semen yang ingin dia bangun kembali, tapi mungkin packing plant barangkali Bung Alil. Jadi di sini di packing. Kalau saya lihat ini gambar perusahaan packing plant yang ada di Kalimantan Selatan, lumayan juga memang. Jadi sangat cocok kalau di tempatnya sekarang yang di sana lalu menuju ke pelabuhan. Kan nanti dia punya dermaga sendiri tuh Bung Alil. Kapalnya sandar lalu diisi. Nah, kalau itu saya pikir persoalan izin untuk izinnya mungkin tidak terlalu ribet Bung Alil ya. Karena tidak ada kegiatan produksi. Ya kan? Jadi begitu keluar dari katakanlah mobil-mobil besar itu langsung masuk ke di packing dengan mesinnya itu, setelah di pack langsung pengapalan kan tidak terlalu, karena tidak ada mesin yang terlalu besar bekerja. Beda kalau pabrik ya tentu menggunakan batu bara, ada PLTU sendiri dan sebagainya Bung Alil ya. Nah, kalau packing plant saya rasa ini yang paling rasional. Ini mungkin kalau dibilang orang yang kontra dengan kehadiran kita mungkin kecil Bung Alil, karena dampak lingkungan juga yang dimunculkan tidak terlalu besar Bung Alil. Iya. Mudah-mudahan 1, 2, 3 hari ini Bung Alil dan saya juga mencari informasi detail ya Bung Alil ya terkait dengan itu. Iya. Oke. Ya, silakan. Bung Alil. Iya. Dulu saat PT Kons memulai kegiatannya di Baru, kami hampir tiap hari bisa di-mute Bang Ilo sedikit ya. Mengenai penolakan PT Kons. Iya. Hampir tiap hari kita diskusi dari warkop ke warkop, diskusi mengenai PT Kons. Sekarang berbalik. Iya. Setelah kami mendengar isu PT Kons masuk, kami hampir tiap hari ketemu para pemerhati, para ketua-ketua ormas, LSM, berdiskusi bagaimana caranya masuk kembali PT Kons begitu. Iya. Jadi terbalik sekarang. Bagaimana kita mengundang Mini. Betul. Iya. Supaya masuk di Baru ini. Iya. Bang Ilo. Iya. Jadi ini terbalik katanya. Kalau waktu dulu katanya bagaimana Kons ini berhenti, tapi sekarang ini bagaimana kita mengundang ini Kons masuk lagi ke Baru. Saya pikir satu hal yang positif Bung Alil ya. Iya. Kalau sudah seperti itu. Apalagi kalau saya katakan tadi, apalagi kalau hanya packing plant saja Bung Alil yang ingin untuk pertama dibangun ya, mungkin jangka panjang mungkin ke pabrik dan sebagainya. Tapi mulai dulu dengan packing plant ya Bung Alil. Itu artinya apa? Kita semakin sadar bahwa daerah kita ini butuh memang investasi Bung Alil, butuh investasi, butuh investor, butuh ada kegiatan industri yang memang menyerap tenaga kerja yang begitu besar supaya dia menjadi lokomotif penggerak ekonomi kita. Sektor real kita akan bergerak Bung Alil kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang seperti itu. Dan kita punya keunggulan demografi juga karena kita punya daerah ini kalau merupakan lintas Trans Sulawesi Bung Alil ya.
lintas Trans Sulawesi, apalagi nanti kalau jangka panjang mungkin kita sudah tidak ada kereta api sudah sampai di daerah Sulawesi sana kan. Mungkin sudah gerbong-gerbongnya itu bukan lagi gerbong-gerbong manusia, tapi sudah ada kereta api khusus gerbong untuk mengangkut barang mungkin untuk sampai ke Manado, ke Palu dan sebagainya. Pikiran visioner kita kan seperti itu, Bu. Oleh karena itu kita bersyukur kalau ada yang seperti itu. Kalau saya secara pribadi saya welcome, apalagi kalau hanya packing plank saja. Nah tinggal memang ini kan mungkin masih terjadi miskomunikasi, belum tahu persis seperti apa. Oleh karena itu kalau sudah ada terang benderang nanti barangkali ini informasinya mungkin dari pihak KONS dan pihak pemerintah juga sudah mulai mensosialisasikan itu bahwa supaya tidak terjadi resistensi, karena terkadang juga resistensi kontroversial itu terjadi karena komunikasi yang tidak ketemu, bukan seperti itu. Iya. Ini ada komentar di bawah ini, Abang Ilo. Ini iya. Ada Rahman SP, jadikan Iker Radio sebagai sumber informasi terdepan di Baru. Oke. Iya. Nah, ya Evolution, ada juga Evolution, termasuk Harimau Bersayap menginginkan KONS masuk di Baru. Saya dengar sendiri dari beliau. Wah. Ya meskipun. Iya meskipun agak ya. Ya. Menarik aja. Jadi kalau kayak misalnya Harimau Bersayap sudah membuat statement-statement seperti itu kan. Ya. Artinya mungkin memang sudah ada tanda-tanda bahwa KONS ingin masuk di sini, Bu Ayu. Iya. Ini Rahman SP, kalau ada investor yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga warga Baru tidak banyak berantau. Oh iya. Oke. Iya. Oke, Bang Ogi, dilewati tulisan kita. Yang mana tulisannya, Bang Ogi? Iya, yang saya tidak baca. Mungkin pengaruh hujan. Iya. Saya rasa saya sudah bacakan semua tadi. Iya. Yang utama ini banyak dampak positif yang ditimbulkan, terutama peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Ini komentar Bang Ogi. Oke. Iya. Iya. Oke, dilanjut Bang Ilo. Iya. Nah, jadi untuk Anda semua silakan yang ingin komen-komen silakan. Iya. Ini ada Pak Rahman Hasan. Iya. Saya pastikan KONS akan jalan kembali. Wah, ini. Oke, Kasina itu senior riset dia itu. Mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Baru. Iya. Supaya bisa berkomentar terkait dengan yang kita ini bahas. Sejarah ini banyak tahu juga ini terkait dengan KONS ini. Iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat-sehat semua. Iya, amin. Iya, gimana Kareba ini, Pak Rahman? Alhamdulillah. Sehat-sehat nih, alhamdulillah. Walaupun mendung itu terkadang hujan, tapi mendung itu tidak harus membuat kita berpangku tangan. Kita harus berbuat yang terbaik bagi Baru. Baik, siap. Iya. Cocok situ. Iya. Ini ada. Ya, komentarnya nih Pak. Ada colier atau kabar-kabar burung atau memang sudah ada sinyal yang kuat ini? Signalnya sudah cukup kuat ini, Pak Rahman. Keinginan KONS untuk back to Baru ini. Saya rasa tidak harus jatuh. KONS kan tidak pernah ditutup. Ribu ya. Yang ada itu KONS hanya dihentikan sementara karena ada proses yang terlampaui, dan sepanjang pengetahuan saya itu sudah jalan sekarang dan tidak ada alasan, dan saya rasa keinginan masyarakat Baru lebih besar ya kiranya KONS itu jalan. Jadi kalau ada yang mengatakan KONS ditutup itu tidak benar. Yang saya tahu
Kons itu hanya dihentikan karena ada proses administrasi yang belum terlaksana. Mungkin seperti itu. Artinya informasi yang kita kan boleh dikata masih ada di lingkup DPRD ya. Di informasi kita dapat katakanlah sudah mulai ada pembahasan atau isu-isu juga yang dibahas oleh teman-teman di legislatif di sana, atau bagaimana itu Pak Rahman? Kalau itu saya sih belum pernah dengar. Cuma keinginan-keinginan personal rata-rata teman-teman di parlemen semua menginginkan hal yang sama. Menginginkan kembali Kons jalan. Karena begini, dengan kondisi ekonomi ya, secara nasional maupun global, kalau kita hanya tidak mengandalkan investasi di dalam daerah kita pasti akan tertinggal, Pak. Percaya saja. Kalau industri tidak masuk di Baru, kita akan tambah merosot dibanding mungkin yang lalu-lalu. Karena apa yang kita mau harap? Dana transfer dari APBN tahun depan berkurang 300 triliun. Otomatis Baru juga kena dampak. Nah, kalau tidak ada sektor lain yang mampu mendukung pemerintahan, tidak akan ada kejadian di Baru, Pak. Mungkin seperti itu penjelasannya. Dan saya rasa teman-teman juga pasti seperti Bang Ipul pasti sangat support ketika Kons kembali ke Bandung. Harapannya mungkin kita semua sama. Iya. Mungkin. Iya, baik. Bang Ilo, iya. Ya harapannya sama. Ya intinya bahwa sama Bung Alil ya. Iya, bahwa harapan kita ini mudah-mudahan Kons ya aktif kembali. Iya. Ini informasi atau komentar di bawah ini ya ada Dengipul, mantap. Pak Hasan, oke. Iya, Pak Rahman Hasan, oke. Yusdali Yusuf Icu, apa topiknya? Ya, topiknya ini PT Kons. Ya, Atrena, bukan hanya Kons yang diketahui mantan wakil ketua DPR termasuk BK yang saat ini lagi bergulir. Iya kan? Ya, Bang Ogi sepakat Pak Rahman. Iya. Maka memang BK bagaimana perjalanannya itu bukan? Iya, saya kurang tahu juga ini. Iya, jelas ditolak. Saya pernah dapat info bahwa ditolak sama PT Tun ya Bung Alil ya. Iya, Pak Rahman katanya tahu juga itu. Iya. Iya. Penjelasan. Proses sedang berjalan. Iya. Ya, kalaupun ada perkembangan baru sekarang seperti sudah muncul di media termasuk penolakan PT Tun, tapi bukan karena substansi ya, bukan karena substansi gugatan. Iya. Jadi masih ada ruang untuk berperkara lah. Iya. Jadi kita tunggu saja lah. Oh iya. Jangan karena hal itu kita semua menganggap bahwa DPRD tidak punya kinerja. Tolong dikesampingkan persoalan itu, DPRD juga punya kinerja yang bagus. Iya. Demikian mungkin Bang Alil. Oke. Iya. Ini ada komentarnya ini Bang Ipul ini. Jangan dulu lari dari topik sore ini. Itu iya. Selingan hujan. Selingan hujan. Iya. Karena memang ini kalau Bung Alil kita kembali lagi ke PT Kons ya Bung Alil ya. Ini ada, saya tidak tahu bahwa ini ke update terakhir atau apa ini, tapi pernah diwartakan kan terkait dengan Kons ini pada tahun 2023 Bung Alil ya.
Saya lansir sedikit dari Rakyat Sulsel, Bung Adil. Setelah sukses bersaing di pasar semen dunia dengan pemasaran lebih dari 20 negara di dunia, serta dengan mengandalkan kualitas produksi terbaiknya, Semenkon dalam waktu dekat akan membangun packing plant dan fasilitas pendukung dermaga di Kabupaten Berlu, Sulawesi Selatan. Manajemen PT Semenkon Vion Q, wah, kanja senai boleh. Agar asal Vion Q, asa Cina. Oh iya. Vion Q mengungkapkan saat ini perusahaan sedang mengkaji rencana pembangunan tersebut. Mohon doa dan dukungannya untuk pembangunan packing plant dan fasilitas pendukung dermaga kami di Baru, ujar Vion Q. Kamis 13 bulan 7 2023. Ada pernyataan resmi sebenarnya tapi 2023. Jadi mungkin malah sampai proses-prosesnya barangkali itu sampai sekarang mungkin sudah final itu yang tertunda tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman Hasan ya, baru ada isu-isunya bahwa sudah memulai. Tapi packing plan ya Bu Alil ya. Packing plan deh. Iya. Oke. Kita bacakan Deng Ipul ini. Mungkin besok-besok kita angkat tema tentang ini. Oh iya, bisa besok di Bang Ilo di. Apa itu? Iya, kita tema angkat ini. Apa itu, Bang? Yang tadi itu dia bilang, yang BK. Ya, yang penting rame besok toh kalau kita bahas tentang itu. Ya, kalau setuju kita bahas besok. Bisa. Boleh. Asal ada narasumber untuk menambahkan informasi kita. Ada Pak Rahman Hasan juga menyampaikan yang terupdate dari DPRD toh. Kemudian mungkin bisa diajak teman-teman kita yang siapa dari PMI apakah HMI yang ikut di situ HMI, kemudian ada Kibar juga. Iya, ada Kibar, iya. Saya lanjutkan lagi sedikit narasi daripada berita itu, Bang Adil. Ini penting menurut saya supaya terpisah. Humas PT Semenkons Andi Rusmin, Andi Rusmin, mengatakan jika pembangunan packing plant tersebut dilakukan mengingat tingginya kebutuhan semen di Sulawesi Selatan dan diyakini akan terus meningkat. Ada nih humasnya, Bung Alil, jadi tidak bisa mikir jadi humas. Tingginya kebutuhan semen dan kami yakin akan terus meningkat menjadi alasan packing plant berkapasitas 400.000 ton. Ini dibangun, singkat Andi Rismen. Jadi sudah pernah dipublish sebenarnya tahun 2023, baru 1 tahun kurang lebih yang lalu. Jadi memang bisa jadi memang bahwa insya Allah PT Semenkons back to Baru, Bung Alil ya. Iya. Oke, Bang Ogi ini jangan mengharap banyak APBD. Industri bisa lebih cepat perputaran perekonomian masyarakat. Iya. Cocok ya. Jadi memang Bung Alil, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rahman Hasan bahwa tahun depan itu dana transfer itu berkurang secara keseluruhan kurang lebih 300 triliun, Bung Alil. Jadi untuk pembangunan fisik terutama ya yang monumental itu mungkin memang agak terganggu, Bung Alil. Kalau itu jadi ya, entahlah karena ada Menteri Keuangan yang baru, siapa tahu dia punya konsep yang brilian untuk presiden, tidak perlu terlalu se ekstrim itu mengurangi dana transfer ke daerah. Kalaupun juga itu ada, memang di daerah otonomi daerah itu sebenarnya kepala daerah memang ditantang untuk lebih berkreasi untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang ada. Apakah itu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, Bung Alil, karena itu tadi bahwa ada keterbatasan sekarang karena kondisi efisiensi dan sebagainya, Bung Alil ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan lah bukan hanya PT Kon saja, Bung Alil, tapi perusahaan-perusahaan lain sesuai dengan potensi kita yang ada ini, Bung Alil, bisa berinvestasi ke Baru dan kita welcome. Sepanjang itu tadi bahwa regulasinya jelas diatur oleh DPR misalnya bahwa porsi tenaga kerja diatur supaya tenaga kerja lokal siap, kemudian BLK bekerja untuk mempersiapkan skill tenaga-tenaga kerja lokal, Bung Alil. Pak Jaka makara bawa pakai tenaga kerja lokal tapi dia gagas skill satu itu tahu ya, Bung Alil. Seperti itu. Jadi harus ada persiapan. Jadi misalnya ada persiapan selama 1 tahun sebelum dia beroperasi. Balai latihan kerja di Baru ini sudah mempersiapkan tenaga-tenaga yang sudah
punya skill untuk bisa masuk di situ, Bung Alil. Dan tentunya yang bersertifikasi di bersertifikasi, kata Andi Gani. Oke, kita lanjut. Ya, kita sapa-sapa dulu untuk teman-teman kita yang sudah bergabung bersama kita di sore ini. Ya, kita sapa-sapa dulu untuk Bang Ogi. Ya, Bang Ipul tap-tap layar juga dulu, Bang Ipul. Ada Pak Rahman SP, ada Pak Rahman Hasan. Ya, kemudian ada Nasria, ada juga Ambona Abid, kemudian Alam, ada Ima, ada Aini juga yang saat ini mengikuti acara kita di sore ini. Dan untuk Anda, ya jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman-teman Anda. Ya, dan untuk yang mau komentar silakan. Ya, Anda bisa berkomentar sore ini. Ya, apakah Anda setuju terkait dengan rencana konspirasi kembali baru? Ya, silakan Anda bisa komen-komen. Ya, baik bisa di YouTube, di Facebook juga, atau di TikTok. Ya, oke, Bang Ilo. Ya, karena sudah kurang lebih 1 jam kita tidak terasa di 1 jam nih. Nah, tidak terasa, Bang Adel. Ya, masih hujan di sana, Di? Masih sangat deras sekali nih, Bung. Sampai saya harus sedikit mengeluarkan volume yang agak lebih tinggi, karena ya malumlah saya berada di dekat dengan suara meskipun ada pelapan boleh. Nah, yang menarik juga ini Bung Alil, negara kita baru-baru ini terutama kalau kita berbicara lagi sedikit ya, kita lari meleset sedikit Bung Alil dari topik kita bicara terkait dengan isu nasional Bung Alil ya. Ada hal yang surprise ya, meskipun belum terlalu memenuhi ekspektasi keseluruhan masyarakat Indonesia, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin kan Bung Alil ya, yang melakukan pergantian 5 menteri Bung Ali. Ada beberapa yang selama ini memang selalu disebut-sebut bahwa katakanlah tidak berkinerja, sering membuat kontroversi dari statement-statement sudah diganti Bung Alil ya. Meskipun belum seluruhnya ada ekspektasi, tapi sudah mulai kelihatan ya. Dan saya mungkin saja dicicil-cicilin. Tetapi ada yang menarik hari ini Bung Alil. Jadi itu? Tidak cukup 1 jam sudah dilantik ini Menteri Keuangan Bung Alil yang baru. Kenapa? Sudah menuai kritikan-kritikan banyak Bung Alil. Framing, blow up di media kalau hari ini. Ini bahayanya sekarang pejabat-pejabat kita Bung Alil. Karena terkadang ketika dia membuat statement atau diwawancarai, bukan sebenarnya kemampuan public speaking yang tidak ada, tapi kurang hati-hati di dalam berkomentar. Jadi rame lagi media sosial padahal baru 1 jam ini. Nah, padahal beliau menjawab kan terkait ditanya bagaimana dengan 17+8 tuntutan mahasiswa. Nah, ada sedikit keliru di situ cara menjawabnya, itu di framing lagi terus sampai ribut lagi media sosial. Artinya apa? Kayaknya memang Prabowo ini perlu membuat training untuk public speaking barangkali untuk menjawab. Jangan selalu menjadi trigger, jadi selalu pemicu Bung Alil ya. Sama kalau kita lihat di Pati kemarin, kayak di Bone, itu kan hanya persoalan sederhana sebenarnya, tapi cara menjawabnya kadang menyakiti Bung Alil. Yang ini sampai hari ini kan kalau kita lihat itu Presiden memanggil semua lagi orang-orang Gerindra di briefing nanti. Pokoknya hati-hati kalau membuat statement, bertutur kata, jangan flexing dan sebagainya. Dan itu Bung Alil sekarang dengan media sosial gampang sekali. Kasihan juga itu Menteri sekarang sampai dia minta maaf di samping Ibu Sri Mulyani Bung Alil bahwa saya salah kemarin. Tapi gaya-gayanya memang ya gaya-gaya konten kan padahal beda dengan menteri-menteri dulu di Orde Baru Bung Alil. Kalau dia mau bikin statement itu hati-hati sekali. Kalau sekarang ini ya bahaya Bung Alil. Sedikit-sedikit salah saja. Netizen yang menilai. Itu yang dikutip baru diperbanyak. Oke. Ada Bang Ipul dulu ini. Iya, mungkin ada komentar-komentarnya Bang Ipul. Ya, sebelum kita pamit ini di acara Ogi Baru Menyapa. Iya, ada mungkin dari Pak Rahman Hasan. Iya. Ya mungkin ingin disampaikan. Matiin roka apa nih?
Memang keras hujan Bung Alil. Kalau tidak pakai handset, memang agak terganggu Bung Alil, dan tambah deras rasa hujan ini. Jadi memang perlu kita break dulu ini memang, kita lanjut lagi esok karena tambah deras ini Bung Alil. Tambah deras nih. Tambah deras ya, betul. Iya. Oke, untuk Anda semua yang sudah mengikuti acara kita di sore ini, terima kasih banyak untuk kebersamaan. Mudah-mudahan ya kita kembali lagi besok di acara Ogi Baru Menyapa. Jadi dengan tema yang berbeda. Ya, mudah-mudahan Anda semua ya kita diberikan kesehatan dan kembali lagi mengikuti acara kita di Ogi Baru Menyapa, tentunya di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Oh iya, saya pamit duluan. Oh iya, Pak Rahman Hasan. Oke, siap. Makasih banyak. Ini Om Rahman Hasan ya. Dan mungkin sekian dulu pertemuan kita Bang Ilo. Mungkin ada kesimpulan atau kesimpulannya? Iya, karena hujan deras ini, boleh kesimpulannya adalah bahwa kita jangan terlalu cepat terpancing untuk skeptis setiap ada orang atau perusahaan yang mau berinvestasi, tapi kita welcome dulu, kita lihat seperti apa Bung Walil ya. Karena bagaimanapun daerah tanpa investasi tidak bisa berkembang Bung Walil, tapi bukan juga berarti sembrono kita menerima investasi Bung Walil. Harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, terkait dengan regulasi yang ada Bung Walil. Karena bagaimanapun kita butuh kehadiran mereka. Jangan belum apa-apa kita sudah skeptis, kemudian memunculkan statement-statement yang tidak terlalu penting Bung Walil ya. Kita welcome saja dulu, kita lihat seperti apa. Ya, baik. Terima kasih banyak ini Bang Ipul sudah bergabung sama kita di sini, dan Bang Ogi terima kasih sudah bergabung juga di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Ya, siap katanya monitor perkembangan baru. Ya, makasih banyak atas kebersamaan tak semua, dan kita kembali lagi. Mohon maaf jika ada salah pengucapan, salah kata, kami mohon maaf ya. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilo Bata, Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.